Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sisa buka tadi je. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sakatigang beserta Ketua Tim Penggerak PKK yang sempat hadir. Mani Ibu Kades. Wah, iya. Luan sekali. Yang kami hormati perangkat desa yang sempat hadir. Kabar ni malam hari ke hadir gale kadus-kadus. Uji kades tadi lamun tak hadir kena hentikan. Karena becak ni kades ke hobi merhentikan kamu tu, hati-hati. Demi kebaikan bersama tentu. Memang dituntut untuk menjadi orang yang diberikan amanah. Bagus semangatnya. Yang kami hormati Ketua Masjid serta pengurus yang sempat hadir. Yang saya muliakan para alim, para ulama, para kiai, para ustadz yang hadir di tengah kita, Mamanda Haji Muhammad Ridho. Aku tak lemak sebenarnya, cuma benarlah susunan nih. Beliau yang manggil aku untuk ceramah, jadi MC pas aku berarti diperintahkan. Nah itu kan. Yang saya muliakan Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah SWT, yang berada di bulan yang penuh kemuliaan, yang dikumpulkan Allah di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba mulia yang di dunia mulia, di akhirat juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala beserta adik-adik Karang Taruna yang telah sukses menyelenggarakan rangkaian kegiatan sebelum malam hari ini acara puncak. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan ini kita masih diberikan Allah kesempatan bertemu melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Karena kalau dikenang-kenangkan ada yang tahun ini tak katik lagi. Mungkin ada kanca di rumah lah tak katik lagi, tahun tadi masih ada. Dulu barangkali masih ada umat bapak kita, tapi tahun ini lah tak katik lagi. Nah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat malam hari ini kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita ikhlaskan hati kita untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Nuzulul Quran. Mulai dari tadi pawai yang dilaksanakan oleh anak-anak Karang Taruna keliling dusun pakai obor sampai ke masjid, sampai kembali berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Tak kata lain itu dalam rangka memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dikatakan oleh MC Anda Muhammad Ridho bahwa malam hari kita langsung siaran juga langsung di kanal YouTube Cahaya Kebaikan TV, di Facebook pribadi kami. Jadi langsung ke live Pak Ju Budak Bakari. Yeah. Cahaya Kebaikan itu
Artinya cahaya itu nur, kebaikan itu hasan. Maka cahaya kebaikan itu nur hasan. Kamu tuh cuma cak kerennya apa diartikan cahaya kebaikan itu nur hasan. Channel itu banyak untuk khusus dakwah, ceramah sampai ke Cengal situ berkeliling. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita malam hari ke dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Aku tahu bahwa Ika adalah tenaga yang sisa-sisa dari berbuka tadi. Jadi minta kita ikhlas yang masih terkenang dengan sisaan bukaan kaki balik Ika bayang ngulangi. Kalau lum kodak tadi ba'da tarawih menyelesaikan bulu kojo yang masih ada setengah cita kan. Kenangan sudah Ika bayang menyelesaikan nih. Yang tekwan tadi belum habis kaki ngulangi. Setelah kita melaksanakan acara nuzul Quran. Acara nuzul Quran ini juga ada makanan kabari. Uji kades tadi ada. Cuma tak tahu belum keluar bayar percaya. Rasaku tak katik rugi malam ini kita hadir. Pertama, panitia sudah menyiapkan makanan jasmani, yaitu mungkin minuman, ada rambutan, ada duku dan murah bari. 10.000 4 kilo. Murah ada. Alhamdulillah berlimpah rezeki kita diberikan Allah di bulan suci Ramadan. Nah, alhamdulillah malam ini disuguhi boleh oleh pengurus masjid kegiatan nuzul Quran. Ada sambutan, ada juga lomba-lomba, termasuk juga ada penyampaian kalimat-kalimat hikmah dari nuzul Quran. Jadi ada dua jenis makanan malam hari ke, makanan jasmani insyaallah dapat, makanan rohani insyaallah dapat. Dan itu gratis, tinggal datang baik. Rasulku tak katik kurangi. Bauji almarhum Mang Yazdat dulu, kapan kamu kaki dengar ceramahku tak temakan, minimal ada yang dimakan kaki. Ceramah tak temakan, materi ini ketinggian, nah sudah yang ada makan gak baik. Jangan banyak alasan, itu banyak alasan. Apa nak datang pengajian ngatakan kiai itu tinggi kajian nih, tak temakan aku. Makanan itu sambar-sambar dulu. Itu yang cetoy. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penting bahwa kita ikhlas. Karena dengan ikhlas itu rasa penat akan hilang. Rasa dongkol dalam hati juga akan plong. Tapi kalau kita banyak pikiran, banyak pertimbangan, rasa tak lemah, maka datang kita ke situ gelisah, gancang nak balik. Gancang nak sudah. Nah, mudah-mudahan malam ini termasuk malam Lailatul Qadar. 21 mah. Nah, uji Mang Ridho menurut kabar dari langit malam ini Lailatul Qadar turun. Malam 21. Menurut versi orang NU 21. Kapan menurut versi orang Muhammadiyah malam esok. Karena dia ganjili malam esok. Jadi Bapak Ibu sekalian, malam itu Lailatul Qadar yang turun, Lailatul Qadar untuk orang NU. Karena ganjil ini malam itu kan. Itulah sebenarnya jawaban kalau orang menunggu malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Ujuku kalau tak terpeci ganjil yang mana kamu cari itu. Kalau dia ganjil menurut NU malam itu, lamun ganjil menurut Muhammadiyah malam esok. Maka carilah di segala malam-malam Lailatul Qadar itu. Kalaupun Nabi mengabarkan di malam-malam ganjil, itu adalah trik cara kita untuk mencari. Sebenarnya kita dewek tak boleh tahu di mana rahasia Allah itu diletakkan. Kapan kita tahu, maka kita akan mencari ilmu ngintai. Malam ini ganjil, malam esok genap, tak ada ke masjid. Kapan ganjil? Ke masjid lagi. Model itu kan. Namun kita tak tahu,
Selesai kita ambil segala. Mani yang kena, pukat kerap, segala anak ikan kena. Kira-kira tak kena malam ini, kena malam esok. Jangan kalah mesti orang berjudi masang nomor. Orang masang nomor ini, kapan terkata ada angka Honda, bulak balik dia 24, 42. Baik itu ke air mana? Tinggi bulak balik. Nah, itu juga kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama aku mohon maaf, malam ini ceramah tak ada tegak karena bulan puasa. Aku duduk kamu duduk, ada samu lemak duduk samu duduk. Yang jelas malam ini aku lah dapat kursi. Orang baru ke sare nyari kursi. Banyak duit ini nak nyari kursi. Aku lah terduduk ke kursi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam peringatan nuzulul Quran ada aspek sejarah, ada aspek hikmah. Kalau kita bicara soal aspek sejarah, maka peristiwa nuzulul Quran akan kita mulai dari kapan Nabi menerima wahyu. Tapi tentu itu di balik itu ada riwayat-riwayat dan ada hikmah di balik ini. Kapan dia diturunkan? Tiap malam kita baca surat ni di penghujung bulan suci Ramadan. Kapan masuk 16, kita mulai membaca surat yang bercerita tentang Al-Quran yang diturunkan di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat ini adalah yang menceritakan tentang Al-Qur'an diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu dengan malam Lailatul Qadar? Allah ingin memberikan pertanyaan seolah-olah ngulang-ngulang itu taukid menguatkan. Kira-kira tahu tak ada kamu jenis malam Lailatul Qadar itu? Jadi kapan orang itu onya ada bahasa diri ngenjuk tahu tu berarti itu ada yang hebat. Nanya kah boleh? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Jadi disebutkan di situ malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau disebutkan lebih baik dari 1000 bulan, berarti minimal 1000 bulan. Lebih baik ini tak terhingga, tak katik batas nih. Maka lebih baik itu tak katik batas nih. Uji bahasa budak bakari ke unlimited, tak terhingga. Berapa banyak yang tak terhingga, namun tak terhingga. Allah akan melipat gandakan nilai kebaikan malam Lailatul Qadar tersebut. Tanazzalul malaikatu warruh. Diturunkan malaikat-malaikat Allah. Di dalam ini diberikan apa keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari kita mudah-mudahan bertemu dengan malam yang penuh keberkahan tersebut. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an yang pertama kali dari langit yang terdekat setelah diturunkan Allah dari Lauhil Mahfuz, lalu kemudian ke langit dunia diturunkan secara berangsur-angsur. Maka yang pertama kali adalah di malam
Lailatul Qadar tersebut. Diriwayatkan yang paling populer malam 17, yaitu malam 17 Ramadan. Kita itu ada 17 yang perlu dikenangkan. 17 Ramadan turunnya Al-Quran, 17 rakaat, sholat 5 waktu, 17 Agustus hari kemerdekaan. Itu 17 ya. 17 yang lain carilah seorang. 3 ekor itu banyak nak dikenangan. Malam hari ke-17 Ramadan adalah malam turunnya Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran pertama kali di Gua Hira. Gua Hira itu berada di pinggir, di lereng gunung, bukan di puncak nih, di lereng gunung Nur, Jabal Nur. Dan itu lebih kurang 4 kilo sampai 5 kilo dari kota Mekah. Kalau Bapak Ibu yang sudah umroh pernah naik Jabal Nur dan ke Gua Hira, dari Gua Hira itu Nabi kelihatan kota Mekah ke bawah. Karena kota Mekah itu pecah di dalam pasu sendiri. Jadi Jabal Nur itu tinggi 5 kilo lebih kurang, maka kelihatan Nabi. Ada yang bertanya, Ustaz, ngapu Nabi bak diam di situ? Di Jabal Nur ada Gua Hira. Saat itu Nabi Muhammad mendekati masa-masa kerasulan di umur 40 tahun, menjelang umur 40 tahun, Nabi galak menyendiri. Kenapa? Karena melihat masyarakat Arab yang waktu itu tak katik gawe kecuali maksiat. Maksiat merajalela. Minuman mabuk maksudnya. Kalau bakar ini tetap ada jahiliyah itu. Tak ada minum baik, makan juga. Makan pel kan? Kalau dulu cukup minuman orang mabuk. Bakar ke makanan minuman isapan. Macam-macam. Dulu masyarakat jahiliyah itu diperhatikan oleh Nabi, berjudi itulah gawe ini. Apa berjudi itu berhenti sejak Al-Quran diturunkan? Tak ada. Tetap berjudi itu masih sampai zaman Bakari. Bakari tambah hebat berjudi, tak ada lagi bawa batang bengalok. Orang berjudi Bakari ke pacak di kamar, seorang baca. Apa dia mainan selot apa tu? Masang selot ke selot itu. Poker, selot segala macam-macam. Itu judi. Kalau dulu judi ini bawa batang bengalo, bawa batang manggo, Bakari ke di rumah berjudi. Kalau dulu berjudi itu orang jantan, Bakari ketika betina baca berjudi. Amun dulu orang jantan yang berjudi, kapan diubar terlompat dari garang. Membakari kan orang betina lagi milu berjudi. Dua laki bini masang gale. Apa berhenti tak habis pasang, saling pasangkan dia. Dua laki bini berjudi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendikite ke tak kate? Tak kate dikite ke? Kate bedai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat keadaan itu Nabi Muhammad berkhalwat menyendiri. Ketika menyendiri, Nabi memikirkan, tafakkur, berpikir Rasulullah, lalu Nabi Muhammad berzikir pada Allah. Maka di waktu yang telah ditentukan, turun malaikat Jibril dalam wujud yang asli. Besar kabar nih menurut hadis. Menakulum kali bertemu. Cuma menurut hadis, wujud yang asli malaikat Jibril itu besar. Amun di pemulutan besar kamu. Apalah lewat besar itu besar ya. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking besar melukkan Nabi, sangat dingin Nabi. Dipelukkan ini tapi sambil diajari, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 3 kali dia ngulangi Iqra itu dalam riwayat. Nabi terdiam. Uji Nabi, ma ana biqari. Apa yang nak ku baca? Atau yang paling populer terjemahan ini, ma ana biqari. Aku tak baca-baca. Jadi Pak ada 2 tuh.
Pemahaman tafsir ni pertama, ana bi qari itu aku tak baca-baca. Uji Nabi apa dia nak dibaca ke apa dia? Aku tak baca-baca. Tapi makna yang kedua, ana bi qari diartikan apa dia yang nak dibaca. Maka diajarkanlah oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah ya Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Diajari oleh malaikat Jibril sampai 5 ayat. Sampai 5 ayat selesai. Itu yang pertama kali turun. Tak dengar bisi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sampai di situlah. Kalla innal insan itu waktu yang lain. 5 ayat yang pertama turun kepada Nabi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, berhenti dulu pada sejarah kita. Pertama aku ingin nyampaikan, saat Nabi menerima wahyu pertama, orang yang paling setia ngance Nabi adalah bini Nabi yang bernama Khadijah. Itulah contoh istri yang solehah dunia dan akhirat. Apa? Saat itu Nabi tak diagui orang, tak kata orang deman dengan Nabi, karena Nabi mulai waktu itu menyampaikan sesuatu yang di luar kebiasaan orang Arab. Ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri, lalu dapat wahyu, balik lagi ke rumah, Nabi Muhammad demam. Kapan demam? Diselimuti oleh Khadijah. Nah, jadi ngapo? Kak Muhammad ikebak demam baik. Khadijah sebagai istri yang baik, dia mencarikan solusi. Tak ada kapan balik demam, bermarahan. Ika lamun bini kita di dusun ika, amun laki balik demam, apa lagi balik malam. Ngatakan ika lama galak berjalan malam, awaklah tu buat. Khadijah ika tak ada. Dibalikkan dulu Nabi Muhammad, ditedukkan dulu. Kapan lah ingat baru ditanyai, apa dia hal kamu ngatakan balik semalam ni? Bak gelegasan, demam, ku selimuti kamu. Ngatakan aku semalam ni bertemu dengan malaikat Jibril besar ni. Dia pelukkan ni jenak. Dapat wahyu yang pertama. Apa yang disambut oleh Khadijah? Walaupun Khadijah semata-mata belum menyadari bahawa itu wahyu, tapi dia tetap meyakini laki ke adalah orang benar. Maka kebenaran laki ke harus didukung. Maka dia ngari mamang ni, bertanya yang ahlul kitab, uji ni ngapulah jenis laki ku semalam ni balik dari Gua Hira, uji ni bertemu dengan malaikat, namun ni Jibril ngantarkan wahyu yang pertama, dan dia dalam keadaan demam bakari ke di rumah. Uji mamang Khadijah, dia itu berarti jadi nabi. Dan itulah yang pernah dikabarkan oleh nabi-nabi yang sebelum ini, akan ada nabi terakhir. Nah, kalau kaki aku masih hidup, dia menjalankan agama itu, maka aku akan beriman kepada dia dan milu dengan dia. Maka Khadijah balik ke rumah, ngenjuk penguatan hati dengan Nabi Muhammad SAW. Kak, yang kamu terima itu benar, apa yang kamu alami itu benar, aku percaya. Apa yang baik dari bini itu? Dia membuat seorang laki itu yakin. Itu sekok, ibu-ibu. Yang tak benar adalah kalau laki itu ada masalah, dia justru meratkan masalah. Jadi kalau laki ada masalah, apa yang ditimpu, maka Khadijah mengajarkan, carikan solusi, jangan ditambahi. Misal, laki balik ke rumah, rupanya kecelakaan motor, kaagi dulu merutu ikel lah, ngatakan awal itu masih nak bermotoran, suruh budak baik. Padahal laki tadi dan sakit kaki, kaagi merutu kan ni.
Ubatkan dulu, urutkan dulu. Itu kebiasaan kita. Itulah Khadijah itu walaupun dia sudah meninggal, Nabi terkenang terus. Terkenang. Kenapa? Karena tak pacak melupakan kebaikan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap Khadijah. Orang yang tak percaya saat itu dia percaya. Orang yang waktu itu mengatakan Nabi gila, dia tetap mendukung. Kamu adalah orang yang sehat, waras, cuma orang yang tak tertib. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sejarah ini singkat. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama, bunyi ini Iqra. Apa maksud Iqra? Bacalah. Al-Quran bagi kita adalah bacaan. Maka disebut Al-Quran, bacaan. Dalam masdarnya adalah qara'a yaqra'u Qur'anan. Maka dia masdar bacaan. Yang nak dibaca apalah yang tertulis di dalam bacaan tersebut. Kalau dia bacaan maka baca, bukan simpan. Kebanyakan kita ke lah jelas lamun Al-Quran itu bacaan tapi disimpan. Kapan dia keluar? Kapan nak keluar? Nak maca Yasin di rumah diri, ngatakan minta carikan Quran, bekayau mencari Quran. Mana ngatakan simpanan Quran rumah kamu? Terpaksa nyari Quran di Masjid As-Sa'adah. Minjam dulu seko. Na'udzubillah min zalik. Tak punya Quran di rumah. Kapan ada Quran rupanya lah di pojok gerobok. Kapan dijengok yang kuning bolehlah. Terpeci dengan Quran buruk. Dibaca ngambur tak terbaca lagi, kapan dibuangkan numpur. Itulah sebut Quran buruk. Al-Quran tak lagi dibaca, tapi Al-Quran sudah menjadi pajangan. Yang paling gawat, Al-Quran tak dihormati lagi. Kalau ngelemparkan, nembak ke baik, nuduk kan. Kalau sudah kita baca pun dengan baca yang benar. Artinya belajar Al-Quran ini. Lamun dosun kita ke aku percaya. Pacak kali baca Al-Quran. Cuma yang hilang dari dosun kita ke membaca Al-Quran dengan lantunan lagu. Lah banyak hilang. Kalau nyanyi banyak. Namun nyanyi tak perlu diajari. Lamun ngaji lah banyak hilang. Kapan ketip tak datang sare. Kapan ketip tak datang, Sanudin tak datang, Mang Sultan tak datang, sare mulai. Mang Sultan ni ke suara kelabis. Menakulah tak deman lagi dengari. Cara mamangku. Tapi liau ke tak kati ngenti, makan tak liau ke siapa budak nak ngenti ni. Laparau suara. Aku kapan nyengok liau ngaji juga alang kesari liau ke ngaji. Labis suara ke, dah disumbangkan. Tapi daripada tak kata yang nak ngaji, jadi lagi ni aku gelak. Bapak Ibu, ikut menjadi tantangan bagi kita. Baik Saka 3 maupun Saka 3 seberang. Tantangan. Ke malam ini yang ngaji bukan orang Saka 3. Mana ya seberang? Oh, jauh dari jalur situ. Cuma belajar ke kita sih ke. Ikalah ibarat ni. Kagi kapan-kapan Saka 3 ke pecah lilin. Nerangi orang, maka awak dewek. Orang terang, kita hancur. Menpacak kita kecak obor tadi. Terus terang, tetap bulu masih tercancang bulu. Jangan jadi lilin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Di seberang itu, yang ngajar kami, udah ada seberang. Bukan orang Saka 3. Orang Pemulutan. Jadi sebenarnya ikat PR bagi kita gala-gala. Bagaimana kita membangkitkan semangat membaca Al-Quran dengan lantunan-lantunan irama-irama Al-Quran. Itu seperti apa yang dibacakan oleh Adinda Sobri Hasan tadi. Suara ini lantang, lagu ini lengkap, mulai Bayati, Hijaz, Nahwan, Sika, Ros, Bayati, lengkap tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT. Tapi ada membaca Al-Quran ini harus punya adab. Aku termasuk, ya lamun kamu tak setuju mari.
Lamun aku juga kurang deman. Ada qori yang maca Al-Quran menurutku menyepelekan Al-Quran. Yang baca nih ya, Al-Haqqah. Aja kita tak kenal baca Quran baik itu ada sobat. Ada itu yang baca Al-Quran. Al-Haqqah. Padahal artinya itu kiamat juga. Mesti ini takut kita dengan ayat itu. Lamun almarhum kiai kita pilih ngenjuk lagu itu sesuai dengan cerita ayat. Amun ayat itu ngenjuk tahu bahaya neraka, pasti keras lagu ni. Tak ada model cak tadi. Apa aku jengok yang nonton ni gelaladas pula. Al-Haqqah. Ram tu tahu kan orang. Bukan takut, mau juga terbalik. Nah, kita baca ngoreksi bae sebenarnya kita tak banyak yang punya banyak betul. Cuma aku tuh meluruskan kajian-kajian yang model macam itu. Aku termasuk yang kurang pas dengan membaca Al-Quran tapi tak menyesuaikan dengan isi dari apa yang disampaikan. Karena kalau kiai-kiai bilai nodokkan lagu itu, kapan lagu bermarah tentang neraka pasti kuat lagu yang disampaikan. Dia pas nian irama nih. Tapi kalau lagu itu memberikan nasihat, maka apalagi lagu sedih itu pasti soba dia tunjukkan nih. Pilu soba itu kan lagu merenek-renek bahasa diri, merayu-rayu. Cak nak nangis terus. Mama ni lagu soba tu. Ike kepaya bukan korik boleh ike. Mon pacak ngijikan sebenarnya kita rindu dengan baca Al-Quran tu. Walang kadang. Itu dah. Sobat tu siapa? Jadi agak merina dengar. Walau qad zayyana. Baik itulah lagu. Aku tak baca ni. Dikit baik. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Bak mani membiasikan supaya rindu dengan Al-Quran. Ajarkan anak-anak sejak kecil. Ajarkan cucung kita sejak kecil. Jangan dinjuk main YouTube yang nonton lagu terus. Parakkan dengan Al-Quran. Parakkan dengan hafalan-hafalan Al-Quran. Kita jangan terpengaruh. Boleh jadi kita nerima dari luar, tapi ndek kita pertahankan. Jangan sampai hilang dalam masyarakat kita. Berupaya. Memang untuk menjadi qori-qori'ah itu butuh bakat, Pak. Terus terang, butuh bakat. Kapan tak katik bakat suara bagus, sara. Ikelah contoh cak aku bertahun-tahun belajar masih tak baca. Tak katik terani bau jurang tu. Tak katik turunan suara bagus. Tapi bagi orang yang punya turunan bagus, mudah nian ngapatkan lagu itu. Mudah nian. Siapalah kira-kira orang itu yang kalau nyanyi bagus, suara ni bagus, mudah-mudahan dia ngaji bagus. Mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kadang-kala lamun tak belajar kita ke, jangankan nak baca lagu, huruf lagi tak jelas. Alif dibaca ain, sin dibaca shin, shin dibaca sa. Karena tak pernah belajar, maka tak pernah tahu mana yang benar. Siapapun orang ni lamun tak belajar tak tahu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Padahal di situ ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dipakai ini. Ar-Rahmanir Rahim. Hani kecil. Ar-Rahmanir Rahim. Hani kecil. Bukan harusnya Ar-Rahmanir Rahim. Yang besar tu Mang Brohim. Lamati. Brohim besar hani. Kalau Mang Rahman kecil, Rahman. Kecil Rahman tu. Hani. Brohim besar. Kalau belajar tahu beda. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya itu ada sabdu. Jangan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyalah mati, tinggal waqt lagi.
pakai sabdu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu za nih. Ihdinas siratal mustaqim. Pakai qaf. Siratal ladzina an'am. Ada amza, ada ain. Siratal ladzina an'am. Jangan samu siratal ladzina an'am. Boleh cepat nanam. Siratal ladzina an'am, ain gale. Siratal ladzina an'am, amza gale. Yang benar seko amza, seko ain. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Ika ada yang galak salah sebut ghairil jadi khairil. Neman aku terdengar khairil, juga lain. Khairil itu diulu mana kan? Ghairil, ghain. Bak mani itu pacak mengucapkan dilatih. Dulu kita berlatih itu, belajar. Mohon maaf, dulu kami belajar suratul Fatihah ya. Aku dapat ijazah langsung dari Kiai Safiq Gani almarhum. Beliau kancingan iba. Iba tak lulus. Tak mudah-mudah baca. Aku dulu lekat di dot lekat. Tak mudah-mudah lulus. Beliau belum. Tak baca murid orang 11 cuma. Betina kali kanciku. Jantan orang 2, aku dengan hot top. Tak kata gawi kapan tak lama minggat gawi kami. Kaki air bila ngajar itulah. Lembut cuma terarah. Coba nanti baca. Ghairil maghdubi alaihim waladdal. Belum keluar dulu ini. Waladdal itu dal sini. Jadi dot ini. Kapan dot itu mulai dari sabdu pertama sampai dot yang berbaris baca dot. Ghairil maghdubi alaihim walad. Itulah maksud dot. Oh juga itu. Aja ngulangi. Liau waktu itu tak baca juga sebenarnya nyebutkan dot itu pas. Liau tuh kau tusan turut diakui ke cuma jangan turut itu yang ngapo akui kelamun dot asli kocel gigiku gini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan tak boleh berkola-kola, dot tak berkola-kola. Jadi baik itu nih yang ngajarkan kami dulu. Sedikit-dikit diajarkan. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi seorang imam penting Al-Fatihah itu. Apalagi Ramadan itu imam ini adalah imam-imam yang kita pilihan, yang baca nih bagus. Minimal kalau kita tak ada imam di masjid, imam untuk orang rumah. Mesti kita baca segala. Baca Fatihah bagus. Maka Iqra disebutkan dalam Al-Quran, bacalah. Maka itu mesti kita pelajari. Bagaimana cara baca. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dulu metode orang belajar pakai juz amma. Juz amma. Alif, ba, ta, jim. Kita belajar dulu. Bakarika metode ini adalah metode Iqra. Nah, metode Iqra itu kelemahannya Bapak Ibu sekalian, dia langsung ada baris. Abata sajaha dazara zasashasho dotozo aghofaqa kalamana wahaya. Nah, itu Iqra. Kalau kita bilai alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Kapan sebalan tak mudah baca, kiai lah merengis-rengis, ba depan Bu, ya di atas ya, nun mati, buyan. Kelepak punya nyambar teren kipas. Dulu aku belajar ngaji dengan Kek Biamin ngajarkan. Kemudian kalau di sekolah dengan Mang Gopur, termasuk
Ibu Suraya ngajarku juga, Ibu Sar ngajarku juga. Mudah-mudahan mereka mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang mereka ajarkan. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi diajarkan sejak kecil lekat dia. Kalaulah diajarkan sejak kecil, mulai dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, maka budak-budak yang metode Iqra itu kadang-kadang dia tak dapat yang huruf asli hijaiyah. Kalau baca Al-Quran ada fawatihus suwar, ada huruf-huruf pembuka surat, misalnya alif lam mim, tak dibaca nih alif lam mim, tapi dibaca bergaris alama, kaf ha ya ain sod kahaya so baca. Karena dia tak dapat alif ba ta sa jim ha kha, itu huruf asli nih, sebutan huruf hijaiyah. Dalam membaca itu pun banyak huruf yang mesti berbeda. Huruf SB ada 4 ekor bahasa Arab kita itu dalam hijaiyah itu. Ada sa, ada sin, ada shin, ada shad. Kalau sa as-salju, salasa, salasatu, salasa, itu sa. Yaumus sulasa, itu sa. Kalau sin, yasin, berdesis. Shin lebih berat lagi. Kalau dibawakan dalam kata-kata pisang busuk, itu sa. Pisang busuk, sa itu. Ujung gigi, lidah ke ujung langit-langit, nah, sa, pisang busuk. Kalau sin, pisang busuk. Sin, tak sama. Kalau shin, pisang busuk. Baca beda nih. Kalau shad, pisang busuk. Nah, yang berbeda adalah saat dia mati. Mas, mash, mouse. Tak sama. Jadi memang mudah kita, tapi mentak belajar tak dapat rahasia itu. Dan itu yang memiliki adalah kiai-kiai kita dulu. Yang itu harus diteruskan pada generasi-generasi kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belajar Al-Qur'an itu bukan saja belajar bagaimana cara kita melafalkan, tapi belajar juga bagaimana kita melantunkannya dengan baik dan benar. Al-Quran adalah modal untuk ibadah. Kalau seorang tak baca baca Fatihah, maka solat ni dia tak sah. Karena solat adalah rukun, maka harus dihafalkan. Maka disebut Al-Quran itu adalah bacaan, maka perlu kita hafalkan. Minimal hafal surat-surat pendek. Untuk jadi imam minimal Al-Fatihah, dan minimal lagi surat pendek untuk baca dalam kita sembahyang. Yang pendek Abu Ustaz, 3 kul jadilah, 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Jadilah itu 3 kul. Kapan mengatakan kak, sejak aku berlaki kita kala kamu jadi imam aku. Malam ni ke kak, payo imamkan aku. Uji bini tadi kan. Kakak tadi tak kala pengajian tak milu. Tahu-tahu baik, terdengar-dengar baik. Mulailah semayang, baca Fatihah uji bini jadilah. Terimu ngatakan. Karena hafalan cuma 3 kul tadi. Rakaat pertama kul huwallahu ahad. Kapan rakaat kedua lah ditebak oleh bini ni, cetok kul a'udzu birabbil falaq jadi. Mentak ada kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Lah tertebak oleh bini ni. Nah, yang punya hafalan dikit, Ramadan ni ketambahi. Ambil ayat-ayat pendek yang lain. Penting dihafal Ustaz, penting. Karena Al-Quran itu dijaga oleh Allah SWT. Salah satu metodenya gini adalah dengan hafalan. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang nurunkan Al-Quran kata Allah, dan kami menjaga nih. Bagaimana cari kami menjaga? Al-Quran terjaga dengan para hafiz dan hafizah. Karena hafiz dan hafizah itu hafal, maka ketika dia salah, imam salah, maka cepat dibenarkan oleh orang yang hafal di belakang nih.
Maka Bapak Ibu, jangan sampai yang di belakang imam orang yang tak baca Quran. Apalagi dia tak banyak hafal Al-Quran. Lamun baca yang belakang imam itu yang baca Quran, yang hafal Al-Quran. Kalau imam macet, dia baca mentarji atau menunjukkan sambungan nih. Namun yang di belakang tak baca, selesai jamaah tadi. Baca ayat, salah keliru tak dibenarkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Benar atau salah? Benar atau salah? Salah. Yang benar, falahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Yang pacak ngatakan salah yang hafal, namun dia tak hafal, pakam jadi imam ini. Balik imam Pak Mani ngatakan bacaanku tadi, pakam ngatakan. Tak tahu benar lamun salah ujung. Lamun yang belakang tadi tahu salah, baik itu dia salah sambung subhanallah. Uji imam ada salah aku ini. Pasti dia ngulang. Di mana letak salah? Kapan imam ngulang berarti dia minta tunjukkan. Baca ayat, dia tak terkenang. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dua kali dia ngulang kan? Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidum ma'abadtum. Berarti dia tak terkenang. Imam tadi kapan dia ngulang-ulang tuh tak terkenang. Bijak-bijak dikit yang di belakang itu. Jangan diam baik. Cetok lamun kapan dia ngulang tak terkenang, minta tolong. Yang belakang bukan tanda nolong rupi, tak apal pula. Yang bermain di luar budak-budak ngapu ngatakan imam ini tak ngobang-ngobang lakum kan lama jadi yang bermain tadi. Ternyata yang di belakang tadi tak apal. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka yang di belakang imam itu lamun baca yang hafalannya lebih banyak, supaya kalau imam maca salah dia baca menarkan. Cuma memang sare di mana baik. Jangankan di kita ke di tempat lain tambah sare. Yang pacak tanda kadang-kadang jadi imam ini. Yang tak pacak nyerekel nak jadi imam. Nak belakang imam baik itulah. Pacak diri di belakang imam. Kapan salah tinggi diam baik. Yang pacak tadi ngintai. Ngatakan lah dulu imam. Lambat mulu datang. Awak pacak. Itu di Sika itu Jakarta banyak tuh. Lamun diri pacak, diri datang dulu. Lamun diri merasa tak pacak, ada orang yang lebih pacak, tafadhol Ustaz, tafadhol. Itu. Jangan lah tahu mana ada yang lebih pacak, kecuali dijadwalkan ada. Lah dijadwalkan itu ada jadwal nih. Nah, lamun ada orang yang lebih dulu kan. Itu afdal. Baik dari sisi keilmuan nih, dari sisi baca nih, dari sisi ketua nih, dari mungkin pertimbangan yang lain, mungkin lah naik haji. Kapan tak kata Ustaz pertimbangan nih? Pak Mani Ustaz. Pak Mani lagi pertimbangannya. Amun dia bini dua, yang bini dua. Keperi ini itu kan, tak kata itu dalam syariat dikata. Tambahanku baik. Keperi ini itu, cari yang lebih abdol. Kan? Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu modal ibadah kita pada Allah. Maka Al-Quran itu kan disebut kitab suci. Kenapa disebut kitab suci? Memang tidak tercampur oleh campur tangan manusia. Uji Allah, kalau kamu sanggup mencampur adukkan dengan kitab suci Al-Quran yang terjaga ke,
coba datangkan sekok surat. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim misli. Kalau kamu ragu terhadap Al-Quran ke kitab dariku ya Allah, coba kamu datangkan sekok surat baik. Fa'tu bi suratin mim misli wad'u syuhada'akum min dunillah. Ajak rombonganmu, ajak orang pakam, ajak orang hebat selain aku ya Allah, datangkan sekok surat. Lamun kamu tak percaya, lamun Al-Quran itu adalah asli dariku dan dia terjaga sampai sehari. Sampai sehari ketak kate Bapak Ibu yang menandingi Al-Quran dan tak kate surat yang pacak menyamui Al-Quran. Belum ada ngatakan Ustaz orang nyoboi lah, banyak. Di zaman Nabi sahabat lah ada yang nyoboh. Namun ini Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu. Dia muat surat mirip dengan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, surat-surat pendek. Dia muat surat fil, al-fil, wa ma adraka mal fil, lahu hurtumatut tawil. Oh jadi ya kan, al-fil gajah. Tahukah kamu dengan gajah? Tahu kami dengan gajah. Hurtumatut tawil, dia memiliki belalai yang panjang. Itu maknanya tak bagus, tapi kalimatnya bagus. Tapi Al-Quran keasliannya dia disusun oleh Allah, diberikan kepada Nabi Muhammad, maknanya dalam, maknanya bagus, kalimatnya bagus. Jadi contoh, kamu lihat, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lak kan lak sat. Qul qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Orang pemulutan tambah bagus macamnya ke. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bahasa tumbuh ini. Dan bagus dia macam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, qalqalah itu salah satu ilmu cara membaca Al-Quran. Qalqalah dikolkolakan, tak qalqalah jangan dikolkolakan. Kaji yang tak qalqalah dikolkolakan, ngebang pakai qalqalah. Padahal Allahu Akbar itu bukan qaf tapi kaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, pakam nih. Padahal itu kaf. Kaf itu paling dia ada namun berdesis, bolehlah. Dia istilah dalam ulumul Quran itu. Allahu Akbar, paling itulah, bukan ak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tak jadi dikolkolakan, dia bukan qaf tapi kaf. Ada lagi tak boleh juga kolkola itu kelewatan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wah, Eka tuang aja di. Kau tuh nak nyuruh lamu saya. Minum kan dulu kepala kau tuangan. Bismillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi qalqalah itu juga ada kubro, ada sugro. Kapan yang kubro di ujung, kapan yang sugro di tengah. Lam yalid wa lam yulad, itu qalqalah. Kalau di ujung lam yalid wa lam yulad. Nah, itu qalqalah. Jadi bagus membaca itu lemak. Dan lidah orang diri ke lebih pas sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Banyak lidah orang-orang yang suku lain itu susah. Lamun lidah orang diri pas mengucapkan nih. Gampang. Aku 7 tahun belajar di Jawa situ. Nyebut ain sare orang Jawa itu. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Tapi kalau dia lah mulai belajar tak lagi dia nyebut ngalamin. Maka banyak nama orang Jawa itu ngadiman, ngalamin, ngalimin.
Maka ain padahal itu alimin, aliman asli ini. Tapi karena dia nyebut ain, jadi ngadiman, ngadimin, ngadiem. Tapi daerah lain Ustaz ada yang nyebut zai sare. Nyebut zai sare. Iza zulzilatil ardu zilzalaha ijajul jilatil. Aja kubak ijajul. Ijajul jadi. Puji kita. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia ijajul jilatil ardu jiljalaha. Nah, juga sare ke model ini. Makanya orang namui Zul dipanggil Jul. Mengatakan siapa bang namu dia tuh? Zul je kita. Oh Jul. Gara-gara itulah manggil Jul itu. Padahal asli namanya Zul. Iza jaa nasrullahi wal fath. Ijazah ujung dia. Ijazah. Nah lidah orang diri lebih lemah mengungkapkan ini. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, budaya membaca Al-Quran indah itu sudah kita miliki modal dari cara kita membaca itu lebih fasih kita. Kita lebih fasih, mudah kita ngikuti. Cuma kalau tak pernah belajar, ya masih tak baca itulah. Bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, lalu kemudian Al-Quran itu adalah sesuatu yang istimewa. Karena itu bulan suci Ramadan itu disebut keistimewaan ini salah satu nih. Dia diturunkan Al-Quran di dalam nih. Ada satu malam yang disebut istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang diturunkan Al-Quran. Maka mulyani malam karena ada Al-Quran, mulyani bulan karena adanya Al-Quran. Kalau kepengen hidup kita mulia, adakan Al-Quran di dalam diri kita, di dalam hidup kita. Jadikan Al-Quran petunjuk dalam hidup kita. Jadikan Al-Quran imam dalam hidup kita. Kalau Al-Quran jadi imam berarti di duluan. Kita kalau tak tahu jalan ini bertanya dengan imam. Nah imam kita adalah Al-Quran. Bagaimana petunjuk Al-Quran, itulah yang kita gawikan. Tak bertemu lagi kita dengan Nabi. Tapi Nabi mengatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu abada in tamasaktum bihima kitabullah wa sunnatur rasul. Kutinggalkan dua perkara uji Nabi. Kalau kamu berpegang teguh kepada dua perkara warisanku ke, kamu tak sesat selama-lamanya. Walaupun kira-kira kita tak bertemu dengan Nabi. Maka Nabi tinggalkan dua ekor, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kita kembali kepada Al-Quran agar supaya hidup kita lurus sesuai dengan arahan Al-Quran. Kalau Al-Quran kita jadikan pedoman, maka apa yang dikatakan Al-Quran boleh kita gawikan, apa yang dikatakan Quran tak boleh kita tak usah gawikan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu kalau nak dikaji malam itu tak habis-habis. Itu bagian kecil. Di dalam Al-Quran itu ada tauhid. Qul huwallahu ahad, itu tauhid. Di dalam Al-Quran itu ada namun ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ibadah. Di dalam Al-Quran itu ada informasi yang memberikan kabar baik. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin sarran yarah. Kabar buruk, kabar baik ada dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada cerita. Cuma kalau baca Al-Quran, tak pernah nyengok terjemahan ini, tak pernah tahu apa ada cerita dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada cerita Nabi Nuh, ada cerita Nabi Yusuf, ada cerita Nabi Adam, ada cerita Nabi-Nabi yang lain, umat-umat yang lain. Maka kalau kita kepengen Al-Quran, buka lembaran ini, buka lembaran surat Al-Baqarah. Ngapa disebut Al-Baqarah? Oh ternyata Al-Baqarah itu sapi betina. Ngapa disebut surat ikan sapi betina? Oh ternyata ada cerita sapi di dalam surat Al-Baqarah. Kita baca nyebut ilai. Ngapa tak disebut surat An-Nisa? Oh ternyata dalam surat An-Nisa banyak meroroi betina. Ibu-ibu, coba kau sekali-kali baca surat An-Nisa itu karena banyak roruan di situ. Orang betina banyak di situ.
cerita orang betina, cerita waris. Sini di dalam surat An-Nisa. Coba, kamu kan punya surat diinjak oleh Allah. Kami kita kata surat Ar-Rijal lagi. Tak kata kami. Kamu itu yang mulia diinjak Allah. Injak sekok surat ni kan. Surat An-Nisa, surat orang betina. Memang kami jantan ni termasuk juga di dalam itu. Cuma lain bab ni, bab pernikahan ni kan. Bab pernikahan ni. Nah, tapi kamu punya surat itu dewek, baca. Sejarah ada di dalam situ. Bagaimana sejarah diungkapkan dalam Al-Quran. Kita ambil contoh satu sejarah dalam Al-Quran. Mungkin dah pernah aku sampaikan. Kalau berulang tak apa-apa. Kita ambil sekok baik. Cerita Nabi Nuh alaihissalam ada dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam itu Nabi yang dakwani lamu. Ngajak orang pedusunan lamu. Tapi yang milu cuma sedikit. Dikitnya hitungan Nabi Nuh itu. Beratus-ratus tahun. Bahkan ribuan tahun dia hidup. Tapi yang milu Nabi Nuh dikitnya. Malak dia berdakwah terus. Tak boleh orang banyak. Uji ini kepada Allah. Akulah sudah berdakwah panjang-panjang. Dalam perjalanan hidupku. Yang milu cuma sedikit. Umatmu jenis selalu uji mengadu pada Allah. Uji Allah kau buat kapal benu. Uji membak itu. Ku datangkan uji kuazab orang yang tak milu kau. Jadi jenis ya Allah kami selamatkan. Nah untuk selamat kamu buat kapal. Nabi Nuh buat kapal diperintahkan oleh Allah. Dibuatlah kapal bu. Padahal padang pasir. Karena perintah Allah dibuat kapal. Natangkan tukang. Tukang dari pemulutan itu. Karena tukang perahu kan macam pemulutan. Datang ada buat kapal. Kapan sedang dibuat. Ketak-ketok pegawai siang malam. Orang tadi bukan dia tak ada nak milu. Tak ada baik nak patuh dengan Nabi Nuh. Ngolahkan pula. Uji ni apa dia gawe Nabi Nuh ke je ni. Muat kapal di pocok padang pasir ke. Manda ke. Saking luat ni. Diberai kapal Nabi Nuh tadi. Dusun 1 merai. Dusun 2 merai. Dusun 3 merai. Malah sedusun 8 dusun merai. Penuh kapal Nabi Nuh dengan tai. 3 orang nak begawi berketok anu tadi nyugu lagi tak baca. Penuh oleh tai ya Allah uji Nabi Nuh. Pak mani model ni ke nak buat kapal ni kena berai. Ya Allah mudah bagiku Nuh je ni. 3 saat itu Allah membalikkan fakta Bapak Ibu sekalian. Saat orang mulai banyak merai tadi termasuk bukan yang waras baik. 3 yang buta lagi nak milu merai. Karena buta tercampak dari jeramba naik kapal itu. Kapan tercampak, tercengkam dengan tai. Terusaplah ke muka. Kapan terusap dengan tai tadi? Nyelit biji mati. Kapan nyelit? Viral. Mau juga bakari. Berita ni ngatakan, gara-gara campak di kapal Nabi Nuh, kena tai ada di situ, mata kewaras, buta laju nyelit. Nah kapan terkata baik itu, sudah gawe ni. Segala orang datang, mau ember, ngambil tai tadi. Jangan lain. Nabi Nuh lah pening Pak Mani nak merasa ni. Uji Allah kecil urusan itu. Bagi Allah itu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jangan dikit baik Allah ngenjuk kesempatan itu. Ngenjukkan gawi dikit baik. Maka Nabi Nuh tak payah lagi. Reseh. Uji kayak bu heavy lagi. Reseh manda kita itu. Dikering ulang. Oleh nak ambil tadi kan untuk ubat tadi. Nah. Saat selesai naiklah orang yang ke kapal tadi. Mulai hujan angin datang. Mulai petir datang. Hujan deras. Terus datang air terus. Naik terus. Naiklah je ni. Wahai umat-umat yang beriman kepada Allah. Lah nak tenggelam segala. Ternyata yang belum naik anak dengan bini ni. Belum naik. Anak dengan bini Nabi Nuh belum naik. Payuna irkab ma'ana. Belayar dengan kami je Nabi Nuh. Payu zika naiklah zika. Apa jawab anak Nabi Nuh? Pak jenis lajulah kamu. Kaki tenggelam jenis kamu. Kapan tenggelam jenis kami nak nyari tanah talang tinggi kan. Kami ke pematang Pak. Tenggelam pematang. Talang tenggelam segala talang tenggelam. Naiklah zika. Lamun tenggelam kami nak nyari kayu yang paling tinggi. Tenggelam juga jenis. Nesal Nabi Nuh alaihi salam mengadu kepada Allah. Dijawab oleh Allah. Nuh, anakmu, keluargamu yang tanda milu kau bukan anakmu lagi. Jadi kaulah lepas tanggungjawabmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, lamun kita tanda didik anak, kalaupun lah kita didik,
dia masih tak nurut, tak bagi tanggung jawab kita. Tapi kalau kita lah dididik, belum mendidik, masih tanggung jawab kita. Anak tak pernah diajari ngaji, anak tak pernah diajari semayang, dia jadi orang yang tak ngaji, dia jadi orang tak semayang. Kita masuk surga ditarik nih, kaki dulu, mak kamu masuk surga, ngapu aku kita baca ngaji, tak kala kamu ajari. Ngapu aku kita baca semayang, tak kala kamu sekolahkan. Aku kaki dulu, jadi minta keadilan, aku baik ke karena kamu. Itulah mula seharian rupa jadi orang tua. Tapi dijawab oleh Allah, keluargamu, anakmu yang tanda nurut kau, sementara kau lah ngajak, bukan lagi keluargamu, wahai Nuh alaihissalam. Dan cerita itu diabadikan dalam Al-Quran. Banyak dalam surat-surat An-Nahl ada, Al-Qasas ada. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita buka lagi. Kita baca, kita, nah kapan terjengok? Ranapi, terjemahan. Saat kamu yakinlah, kamu buka selembar-selembar, pasti kamu terdanggut-danggut seorang. Bau, ngata ke baik, ke cerita. Ingatlah kamu besok, malam ikan mulai. Cuma tidur dulu malam ikan. Jangan balik ikhlas Julai itu. Buka selembar, baca terjemahan ni. Pasti semakin lama semakin rindu. Tapi ingat, maca Quran ike iblis tak deman. Maca WA, maca Facebook, deman dia. Kita maca Facebook berjam-jam tak ketahuan sejam. Kapan maca Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Kapan boleh setengah juz? Taruhlah setengah juz ike baru salaman. Mak, uji bilang, kamu tuh maca Quran apa tidur? Neng, kata tidur je. Cepat tertidur. Jadi lamun kamu bangsa tanda tidur, bacakan Quran, mudah tertidur. Karena belis nulungi. Semayang kita semayang nak tertidur karena baca Quran. Coba mengata orang tak tidur kamu. Lamun imam ngata orang mengatakan si anu cecoan imam, tak tertidur kamu. Ngeri kalau kamu yang kena kata. Cuma karena baca Quran kamu tertidur, terkantuk-kantuk dengar. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, untuk mendapatkan kemuliaan Al-Quran, mari kita kembali belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ajarkan, belajar itu bagian dari kehidupan kita untuk kembali kepada Al-Quran agar kita ngerti Al-Quran, pacak maca Al-Quran dan pacak kita wariskan kepada anak cucu kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian terima kasih atas segala perhatian. Pas jam 11, hari sudah malam, penceramai ke jauh balik, maka dia nak gacang, ya, balik ke negeri seberang. Mudah-mudahan bermanfaat atas segala limpahan rahmat kita malam hari ini. Kita duduk di sika, iktikaf kita, mendengarkan ceramah, menghadiri nuzulul Quran. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah SWT sebagai amal ibadah kita. Dan malam hari ini mudah-mudahan malam Lailatul Qadar, sehingga seolah-olah dicatat 83 tahun bahkan lebih. Karena minimal 1000 tahun atau alfi syahrin, 1000 bulan atau 83 tahun. Nah mudah-mudahan kalau amal itu jatuh di malam hari ke, seolah-olah kita pernah hadir di dalam pahala kita. 83 tahun kita punya pahala tentang melaksanakan kegiatan-kegiatan kebaikan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepadaku dan kepada kita segala-gala di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan ampunan kepada kita segala-gala sehingga nanti di penghujung Ramadan betul kita menjadi orang-orang yang Aidil Fitri, kembali kepada kesucian. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.